Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini senyum di wajah Lindong semakin lebar saat melihat mata merah Moling sebelum dia terkekeh dan bertanya. "Moling, apakah kau percaya padaku?" ucap Lindong. "Aku tidak pernah meragukanmu sejak awal," ucap Moling menghela nafas dalam-dalam. Karena dia telah menunda memasuki wilayah inti, dia belum pernah mendengar tentang pertarungan antara Lindong dan Kekaisaran Awan Angin. Namun ini tidak mempengaruhi kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan pada Lindong. Keyakinan ini telah tumbuh di hatinya karena berbagai tindakan Lindong sejak dimulainya Perang 100 Kekaisaran. Bahkan sekarang, dia masih percaya diri pada yang terakhir bahkan dalam menghadapi kerajaan super. Pada awalnya dia tidak ingin melibatkan Lindong dalam masalah ini. Salah satu alasannya adalah karena dia tidak ingin menyusahkan Lindong dan alasan lainnya adalah dia tidak ingin Lindong membersihkan mereka lagi. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan mengatakan kata-kata seperti itu. Kali ini, Lindong tidak mengambil inisiatif untuk campur tangan dan membantu mereka mengambil kembali harga diri mereka. Sebaliknya dia hanya dengan tenang memberitahu mereka bahwa meskipun pihak lain mendapatkan dukungan dari kerajaan super, dia Lindong bisa mendukung mereka. Pada saat ini ada kegembiraan yang sama melonjak di mata Duyun dan Mansan. Mereka segera menggertakkan gigi dengan erat saat kilatan ganas berkedip di mata mereka. Penampilan mereka yang semula putus asa telah menghilang hampir seketika, menyebabkan mereka terlihat seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Semua orang di sekitar mereka sedikit tercengang ketika mereka melihat trio Moling yang tiba-tiba berubah dari anjing yang kehilangan rumah menjadi individu yang penuh dengan semangat. Mereka jelas tidak mengerti mengapa kelompok itu akan mengalami transformasi drastis setelah melihat Lindong. Mungkinkah orang ini mampu memberi mereka dukungan untuk memprovokasi kerajaan super? Pergilah, gunakan kekuatanmu sendiri untuk merebut kembali barang-barang milikmu. Meskipun kami berasal dari kerajaan peringkat rendah, aku akan menangani konsekuensi apapun hari ini, ucap Lindong melambaikan tangannya dan tertawa. Kekaisaran peringkat rendah, Lindong tidak berusaha keras untuk menyembunyikan kata-katanya. Oleh karena itu suaranya telah menyebar agak jauh. Ekspresi orang-orang di sekitar segera menjadi agak menarik saat tatapan mereka menatap yang pertama dengan cara yang aneh. Awalnya mereka bertanya-tanya apa yang memberi kelompok Lindong keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Tanpa diduga, dia juga berasal dari kerajaan peringkat rendah. Benar-benar sebuah misteri bagaimana orang-orang ini berhasil masuk ke wilayah inti. Kelompok Moling hanya menganggukkan kepala mereka di tengah banyak tatapan menarik dari sekitar mereka. Setelah itu mereka tiba-tiba berbalik dan sekali lagi berjalan kembali ke alun-alun yang luas dengan niat membunuh yang melonjak. "Oh, kau punya nyali." Beberapa pria berpakaian hitam di alun-alun itu masih berdiri di sana. Mereka telah menonton kelompok Lindong dengan tatapan dingin dari awal. Ketika mereka melihat kelompok Moling dengan berani mendekati mereka, mereka segera mulai tertawa dengan cara yang aneh. "Hahaha, nak, jangan sembarangan mencoba terlihat perkasa. Akan terlambat untuk penyesalan di masa depan. Aku percaya bahwa kau tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam urusan kami," ucap pemimpin berbaju hitam menatap Lindong dan mencibir. Lindong hanya menyeringai setelah mendengar ini. Dia mengabaikan kentang goreng kecil dan langsung mengangkat kepalanya untuk melihat kelompok lain di bawah pohon besar yang juga melihat ke atas sebagai tanggapan. Rasa dingin yang samar melintas di wajah Lindong saat ini. "Dengan mengungkapkan kesombonganmu, kau mencari kematian," ucap seorang pria berambut putih di samping pria muda berpakaian hitam dengan senyuman dan berbicara dengan cara yang jahat. Bila tajam seperti mata pria muda berpakaian hitam menyapu ke arah Lindong.
Sementara seringai terlihat lucu terbentuk dari sudut mulutnya. Tubuhnya yang semula berniat untuk berdiri, sekali lagi duduk. Dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini akan melawan hari ini. Li Kun, karena orang lain ingin menguji kemampuan kekaisaran Wei besar kita, kau harus menguji mereka sebagai balasannya. Ucap pemuda berpakaian hitam itu mengetukkan kelima jarinya. Aura es yang samar-samar terlihat di ujung jarinya saat dia berbicara dengan lembut. Baik, ucap pria di arena segera menanggapi dengan hormat setelah mendengar ini. Ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia berbalik. Dia menatap kelompok Moling yang mendekat saat bibirnya terbuka dan kata-kata berbisa keluar dari mulutnya. Aku telah memberimu jalan untuk hidup, karena kau menolak untuk menerimanya. Jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Suara rendah dan dalam tiba-tiba meletus dari bawah kaki Li Kun. Dihadapkan dengan wajah ganas Li Kun ini, kelompok Moling tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu. Sebaliknya Yuan Power yang perkasa melonjak keluar dari dalam tubuh mereka, menyebabkan ekspresi Li Kun sedikit berubah. Jelas mereka tidak menyangka bahwa kelompok Moling sebenarnya juga akan sekuat ini setelah habis-habisan. Bunuh mereka tanpa belas kasih. Ucap Li Kun berteriak dengan dingin. Keberanian trio Moling untuk memprovokasi kekaisaran Wei besar jelas menyebabkan dia menjadi agak marah. Jika dia tidak mengajari orang-orang ini pelajaran yang tepat hari ini, kemungkinan besar reputasi kekaisaran Wei besar akan menjadi sasaran lelucon orang lain. Pada saat ini ada 4 sosok di belakang Li Kun. Mereka berempat memiliki aura yang agak kuat. Oleh karena itu setelah teriakan Li Kun terdengar, keempat sosok ini juga tiba-tiba menyerbu ke depan. Gelombang Yuan Power mereka juga telah mencapai tahap 3 Yuan Nirvana. Meskipun mereka juga pada tahap 3 Yuan Nirvana, mereka jelas jauh lebih lemah dibandingkan dengan kelompok Moling. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, trio Moling telah memperoleh warisan sekte. Mungkin ini tidak akan membuat mereka bisa dibandingkan dengan para pemimpin kerajaan super itu. Tapi mereka jelas bukan kelompok yang bisa ditangani oleh karakter biasa. Banyak sosok yang saling bersilangan dengan kecepatan kilat sementara serangan seni bela diri yang tangguh yang mengandung Yuan Power yang kuat dengan ganas terbang keluar. Pada saat ini semua orang menyaksikan riak liar dan kekerasan yang dipancarkan dari titik di mana sosok manusia mulai bentrok. Kejutan hadir di mata cukup banyak orang. Jelas mereka tidak menyangka bahwa kelompok Moling yang telah menelan penghinaan seperti itu sebelumnya benar-benar memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Ketiga orang ini telah berkembang cukup baik. Ucap Xiao Dao tersenyum dan berkata ketika dia melihat adegan ini. Bagaimanapun, mereka juga telah memperoleh warisan sekte. Itu cukup untuk menutupi celah di fondasi mereka. Ucap Lindong mengangguk. Kemajuan trio Moling sudah bisa dianggap sangat cepat. Dari kelihatannya, manfaat yang mereka peroleh dari warisan itu cukup signifikan. Bagaimanapun Lindong saat ini hanya memiliki kekuatan puncak tahap 3 Yuan Nirvana. Tentu saja kekuatan 3 panggung Yuan Nirvana miliknya cukup untuk membunuh Feng Chang dan 4 ahli panggung Yuan Nirvana lainnya. Apakah kakak Lindong mengenal mereka? Ucap Surowu bertanya dengan lembut. Ya, mereka berasal dari kerajaan yang sama denganku. Ucap Lindong tersenyum dan menjawab. Surowu mengedipkan matanya yang besar. Jelas juga sangat terkejut. Bagaimanapun, dia tahu keganasan Lindong dengan cukup baik. Namun secara komparatif, Moling dan yang lainnya tampak jauh lebih biasa. Sepertinya mereka akan menang. Ucap Little Flame yang biasanya tenang tiba-tiba berbicara dengan suara yang datar. Ketika kata-katanya baru saja memudar, suara rendah dan dalam terdengar di medan pertempuran. 4 ahli dari kerajaan Wei besar menembak mundur tampak sangat menyedihkan. Mereka jelas berada dalam situasi yang benar-benar tidak menguntungkan. Pada saat ini kelompok Moling dengan cepat menyerap segel Nirvana di tangan keempat orang ini ketika mereka dikirim terbang. Bajingan! Mata Li Kun segera menjadi gelap saat melihat kekalahan keempatnya dengan cepat.
Namun sebelum dia bisa mengambil tindakan, Moling sudah bergegas. Tangan panjang Moling tampaknya menari sebagai Yuan Power liar dan kekerasan berkumpul dengan kecepatan kilat, mengembalikan tentara Yuan liar. Wajah tampan Moling saat ini ditutupi dengan ekspresi yang hampir gila. Seni bela diri yang dia gunakan sangat kuat. Dari tampilan kekuatan Yuan yang tampaknya berkumpul di telapak tangan Moling, jelas bahwa itu telah mencapai tingkat seni bela diri jiwa tingkat rendah. Moling, kau berani? Serangan seperti kilat Moling juga menyebabkan wajah Li Kun berubah drastis. Ini terutama terjadi ketika dia merasakan kekerasan liar dari telapak tangan Moling. Ekspresinya semakin buruk saat dia dengan cepat menggerakkan Yuan Power-nya dan melemparkan tinjunya ke depan. Wajah Moling sedingin es. Serangan seni bela diri dengan keras menghantam kepalan tangan Li Kun. Sebuah kekuatan besar meletus yang langsung mengirim Li Kun mundur ke belakang. Suaranya juga bisa terdengar saat seteguk darah dimuntahkan. Pada saat ini keributan segera terdengar dari sekitar ketika semua orang melihat Moling mengirim Li Kun terbang dengan satu serangan. Namun keterkejutan di mata mereka menghilang secepat mereka melihat Moling dengan kasihan. Apakah orang ini lupa bahwa ada seorang ahli sejati dari Kekaisaran Wei Besar yang menonton dari pinggir lapangan? Mengirim anggota Kekaisaran Wei Besar terbang di depan begitu banyak orang, masalah ini kemungkinan tidak akan berakhir dengan baik. Tidak berguna. Ucap pria berambut putih di bawah pohon besar itu menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi cekung di matanya. Wajahnya langsung menjadi dingin saat dia membanting telapak tangan ke tanah yang langsung berubah menjadi cahaya hitam yang melesat keluar. Ternyata dia adalah tahap 4 panggung Yuan Nirvana. Pria berambut putih itu seperti peng besar yang telah melebarkan sayapnya. Dalam sekejap, dia muncul di udara di atas Moling. Dengan tawa yang jahat, tangannya berubah menjadi badai Yuan Power saat dikibaskan dengan keras ke arah yang terakhir. Bahkan seorang bajingan dari Kekaisaran Wei Besarku lebih mulia daripada kalian makhluk rendahan. Aku akan memberitahu kalian apa yang tidak bisa kalian sentuh. Pada saat ini Yuan Power yang tangguh merobek udara, mengandung kekuatan penghancur yang menakjubkan saat mengipasi ke arah Moling seperti kilat. Seketika ekspresi Moling berubah ketika dia merasakan kekuatan liar dan kejam ini. Dia baru saja akan membalas ketika suara angin tiba-tiba ditransmisikan dari belakang mereka. Sebuah menara logam yang kuat seperti sosok mendarat dengan keras di depannya saat gambar batang yang sangat kuat meletus dan langsung menabrak badai Yuan Power. Enyah, suara rendah dan dalam terdengar saat kekuatan mengerikan menyebar dari tongkat. Semua orang tercengang melihat tubuh pria berambut putih itu tertembak ke belakang. Dengan suara yang bergema, dia menabrak pohon besar sebelum jatuh dengan menyedihkan. Mata pria berpakaian hitam berwajah dingin itu menjadi lebih gelap pada saat ini. Dia membuat gerakan menjentikan dengan jari-jarinya saat belati berwarna hitam melintas dan muncul. Dengan sentakan lengannya, cahaya ini berisi angin yang bisa membelah tubuh tahap 4 Yuan Nirvana saat ditembakkan ke tenggorokan Little Flame pada sudut yang licik. Cahaya hitam melesat melewatinya. Namun ketika itu masih beberapa meter dari Little Flame, cahaya hijau tiba-tiba keluar dari belakangnya. Itu bertabrakan dengan cahaya hitam dengan paksa menghancurkan belati. Ekspresi pria berpakaian hitam dingin itu tiba-tiba berubah ketika belati itu hancur. Dalam pantulan matanya, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Sebelum skala dingin hijau yang berkedip berhenti di depan dahinya. Kau pikir aku Lindong masih tidak bisa mengurus masalah di sini? Pada saat ini seluruh tempat itu menjadi sunyi. Lindong tersenyum sedikit saat dia melihat banyak wajah tercengang. Suaranya yang lembut membawa rasa dingin yang sedingin es saat itu dengan tenang bergema. Lindong? Nama dari sudut mulut Lindong tiba-tiba menyebabkan pupil sejumlah orang menyusut dengan cepat. Pada saat ini mereka akhirnya menyadari siapa Lindong yang sebenarnya. Nama yang mengandung daya pikat magis ini membuat hati mereka bergetar pelan saat mendengarnya. Segera setelah mereka memasuki wilayah inti ini, mereka telah mendengar tentang pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang terjadi di pintu masuk kota Wanxiang. Di tempat itu,
Kekaisaran super yang dikenal sebagai kekaisaran awan angin bahkan tidak punya waktu untuk melakukan apapun di wilayah inti sebelum benar-benar hancur. Orang-orang yang mengalahkan mereka tidak memiliki latar belakang yang mengkhawatirkan. Sebaliknya, orang-orang ini hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah. Pertarungan antara kerajaan super dan kerajaan peringkat rendah akhirnya berakhir dengan kerajaan peringkat rendah sebagai pemenangnya. Kontras yang sangat besar ini cukup untuk membuat siapapun merasa terkejut. Sebagai anggota dari berbagai kerajaan, mereka semua memahami jurang besar yang ada di antara kedua entitas ini. Bahkan jika beberapa individu yang terpesona dapat memperoleh warisan, masih menggelikan bagi mereka untuk menantang kerajaan super. Ini sudah terbukti berdasarkan fakta bahwa trio Moling memilih untuk bertahan dan mengalah sebelumnya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pengetahuan ini, ketika berita kemenangan mereka tersebar, itu dapat menciptakan dampak yang menakjubkan. Pada saat ini nama itu yang ada dalam rumor akhirnya muncul di depan mereka. Beberapa orang diam-diam menelan seteguk air liur. Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap sosok di kejauhan. Jelas tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa ini sebenarnya adalah orang besar yang terkenal di seluruh wilayah inti. Di medan perang, trio Moling menjadi tenang karena suasana yang tiba-tiba sunyi. Mata mereka menatap Lindong yang muncul dalam mode seperti hantu di depan seorang pemimpin kekaisaran Wei besar. Pada saat ini skala tajam di tangan Lindong tepat di depan dahi pihak lain, menyebabkan yang terakhir takut membuat gerakan apapun. Orang itu menjadi lebih kuat lagi. Pada saat ini kelompok Moling saling bertukar pandang. Mereka mampu melihat beberapa kejutan dan emosi yang rumit di mata masing-masing. Ekspresi semua ahli dari kekaisaran Wei besar di bawah pohon besar juga berubah drastis saat ini. Faktanya, ketika mereka melihat skala berwarna hijau yang sangat tajam yang dipegang di antara jari-jari Lindong, mata mereka tanpa sadar menyusut. Lindong? Ekspresi wajah dingin pemuda berpakaian hitam itu jelas menegang untuk sesaat. Pupil matanya memantulkan kilatan dingin dari skala berwarna hijau. Sudut mulutnya sedikit berkedut ketika dia berkata, tidak heran kau begitu sombong. Kau benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Kenapa kita tidak melupakan masalah ini saja? Jika kami benar-benar mengejar tanggung jawab, orang-orangmu pantas mendapatkannya. Lindong melirik beberapa orang sial yang segel nirvananya telah diserap oleh kelompok Moling melalui penglihatan tepinya. Setelah itu dia menatap pemuda dingin di depannya dan tertawa dengan samar. Mereka telah merebut segel nirvana dari anggota kerajaan Wei besarku di depan begitu banyak orang. Apakah kau pikir masalah ini dapat berakhir dengan damai? Ucap pria muda yang dingin itu menyipitkan matanya dan berbicara dengan senyum yang dingin. Bagaimana kalau kita bertarung? Senyum di wajah Lindong menjadi semakin padat. Tatapannya menyapu tangan pemuda yang dingin itu dan samar-samar bisa melihat cahaya kemasan yang berkelap-kelip. Daya pikat dari segel nirvana kelas surgawi cukup kuat. Kau pasti memiliki nafsu makan yang besar karena kau berani merebut segel nirvana dariku. Chen Jun, apakah kau tidak takut tidak akan bisa menelannya? Kilatan dingin di mata pemuda dingin itu melonjak. Dia menjentikan jarinya dan belati cahaya hitam keluar dari jarinya. Itu berisi gelombang aura tajam yang mengejutkan saat menembus tenggorokan Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya hitam bergegas keluar namun saat hendak menembus tenggorokan Lindong, sisik hijau tiba-tiba muncul dari area tenggorokannya. Dengan suara dentang itu sebenarnya langsung menghancurkan belati menjadi abu. Mata Chen Jun sedikit tenggelam setelah serangannya diblokir. Tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan saat dia dengan cepat mulai mundur. Pada saat yang sama, dia menjentikan 10 jarinya sekaligus. Banyak pisau seperti cahaya hitam diledakkan ke segala arah, langsung menutupi semua titik fatal Lindong. Lindong tertawa dingin saat melihat Chen Jun telah menyerang dengan cara yang begitu kejam. Cahaya hijau berkumpul di dalamnya seperti kilat, akhirnya itu berubah menjadi perisai skala hijau tipis. Perisai skala hijau ini tidak tebal dan hanya berukuran 1 kaki. Kilatan dingin menembus tepinya tampak seolah-olah telah memotong ruang hingga membentuk beberapa riak samar.
Namun armor skala hijau tipis dan muda ini secara langsung memblokir semua cahaya hitam tajam yang dapat dengan mudah menembus daging seorang ahli di puncak tahap 3 Yuan Nirvana. Percikan terbang ke segala arah saat melakukannya. Namun cahaya hitam yang tampaknya tajam ini mengalami kesulitan mendekati tubuh Lindong. Lindong melingkarkan telapak tangannya sebelum perisai skala hijaunya tiba-tiba mulai berputar. Setelah itu, dia mengeluarkan suara sebelum berubah menjadi cahaya hijau yang menembus udara kosong dan langsung bergegas menuju Chen Jun. Kecepatan di mana perisai cahaya hijau terbang begitu cepat sehingga mata telanjang seseorang tidak akan bisa mendeteksinya. Bahkan Chen Jun hanya bisa melihat kilatan cahaya hijau melewati matanya. Selanjutnya, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang kaya darinya. Tanpa berani meremehkan serangan itu, Chen Jun melemparkan tangannya sebelum bel besar berwarna hitam ditembakkan dengan fluid dan dengan kejam menyerbu ke arah cahaya hijau. Lonceng besar berwarna hitam ini jelas merupakan harta jiwa duniawi yang cukup kuat. Suara angin yang terbelah terus terdengar saat mengalir keluar. Jelas itu memiliki kekuatan ofensif yang cukup kuat. Pada saat ini cahaya hijau menghantam keras ke bel besar berwarna hijau. Segera lonceng yang jelas meletus di udara. Banyak pohon besar langsung terbelah dimanapun gelombang suara lewat. Garis retakan juga mulai menyebar pada bel berwarna hitam dengan kecepatan yang mengejutkan sementara gelombang sonik menyebar. Dalam sekejap, suara yang menghancurkan dipancarkan sebelum bel benar-benar meledak. Harta karun jiwa bumi yang kuat dari Chen Jun sebenarnya benar-benar hancur pada tabrakan pertama. Ketika bel besar berwarna hitam mulai pecah, cahaya hijau sekali lagi keluar. Itu terkunci ke Chen Jun. Suara mendengung yang dipancarkan karena rotasi kecepatan tinggi itu seperti sabit dewa kematian siap untuk mengambil nyawa orang lain. Segel pedang hantu. Wajah Chen Jun menjadi benar-benar muram saat cahaya hijau melintas. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Akhirnya dia berteriak dengan pelan. Yuan power yang besar dan tajam tersapu berubah menjadi pedang hantu berwarna hitam yang menebas ke arah bawah dengan marah. Pertarungan ini jelas hanya sepersekian detik. Namun tidak perlu membahas siapa yang lebih unggul. Tubuh Chen Jun sedikit sengsara saat dia mendarat di sebuah pohon besar. Ekspresinya sangat jelek, namun matanya yang sekali lagi diarahkan ke Lindong tidak lagi meremehkan sedikit pun, sebaliknya itu benar-benar serius. Awalnya, aku pikir berita itu hanyalah rumor. Namun sepertinya itu benar, ucap Chen Jun dengan dingin. Meskipun dia telah mendengar tentang Lindong mengalahkan kekaisaran awan angin, hatinya masih ragu. Namun setelah pertarungan sebelumnya, Chen Jun telah sepenuhnya memahami kekuatan Lindong. Dengan kemampuannya mengalahkan Feng Chang dari kekaisaran awan angin, jelas itu bukanlah hal yang mustahil. Orang-orang di sekitar diam-diam merasa terkejut ketika mereka mendengar ini. Ini terutama terjadi pada para ahli dari kekaisaran Wei besar. Mata mereka dengan ketakutan ketika mereka melihat Lindong dan mereka tidak lagi terlihat mendominasi seperti sebelumnya. Aku terlalu malas untuk diganggu jika kerajaan supermu ingin bertindak perkasa. Namun kau tidak harus melakukannya untuk teman-temanku, ucap Lindong mengangkat kepalanya. Matanya tenang saat dia mengamati Chen Jun sebelum dia perlahan berbicara. Pada saat ini, Little Flame dan yang lainnya juga telah tiba di belakang Lindong. Mata mereka samar-samar mengandung kilatan ganas saat mereka menatap kekaisaran Wei besar di depan mereka. Ada tanda bahwa mereka akan menyerang dengan perselisihan sekecil apapun. Wajah Chen Jun muram saat dia melihat kelompok Lindong dari pohon besar. Matanya sedikit berkedip. Akhirnya dia menyebarkan kekuatan Yuan yang bergelombang di sekelilingnya dengan enggan. Dia mengerti bahwa jika dia benar-benar bertarung dengan Lindong, pihak yang kemungkinan besar akan kalah adalah mereka. Semua orang menghela nafas kecewa setelah melihat adegan ini. Ada perasaan yang tidak diketahui di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan kerajaan super seperti kekaisaran Wei besar hanya bisa memilih untuk mundur di depan kelompok Lindong. Orang-orang ini terlalu fenomenal. Lindong, aku harus mengakui bahwa kau terampil. Namun kau tidak boleh terlalu sombong.
Orang-orang yang telah memperoleh warisan dari 4 sekte iblis besar dari aliansi jahat tanah dari medan perang kuno ini sedang mencarimu. Hahaha, aku ingin tahu apakah kau masih bisa bertindak begitu arogan di depan mereka. Chen Jun menatap Lindong sebelum tiba-tiba mengeluarkan tawa dingin. Ada sorot gembira di matanya, namun dia tidak mengatakan lebih banyak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergerak dan dia memimpin kelompoknya dan dengan cepat mundur. 4 sekte iblis besar dari aliansi kejahatan tanah. Lindong sedikit mengerinyit saat dia melihat sosok Chen Jun yang mulai menghilang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya hubungan antara aliansi kejahatan tanah dan 4 sekte misterius besar dari aliansi Tiangang di harta karun kuno ini? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.